Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ainia Azkia Ulfitri dari kelas 10 PK2 akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa atau prasasti berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Apakah teman-teman tahu di manakah letak kerajaan Kutai berada? Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Daerahnya sangat luas, sehingga hampir menguasai seluruh Kalimantan. Nah, Sungai Mahakam tersebut dapat dilayari dari pantai hingga ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar hal itulah penyebab orang-orang dari tanah India masuk ke kerajaan Kutai. Meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui halayak dunia. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura atau Mulawarman didirikan oleh pembesar kerajaan Campa bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, lalu Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan kerajaan yang paling tersohor, terutama Mulawarman, karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Bahkan, beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri dari kerajaan Kutai, karena berhasil membawakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di kerajaan Kutai ini. Berikut ini adalah silsilah kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Maharaja Kudungga atau Anumerta Dewawarman. Awalnya, Kudungga memiliki kedudukan sebagai kepala suku. Seiring dengan masuknya Hindu, maka sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Kemudian, Kudungga menjadi raja pertama dan diteruskan kepada keturunannya, yaitu Maharaja Aswawarman atau Wasakerta Dewa Ansuman. Aswawarman merupakan raja yang sangat cakap dan kuat. Dia berhasil memperluas wilayah, dibuktikan dengan adanya upacara Asmaweda, di mana kuda dilepaskan untuk menentukan batas wilayah. Lalu, yang ketiga yaitu Maharaja Mulawarman, yang terkenal sebagai raja terbesar di Kutai. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai mencapai puncak kejayaannya. Rakyat hidup sejahtera dan tentram. Bahkan, raja mengadakan kurban emas melimpah. Kerajaan ini bertahan hingga 21 generasi. Kehidupan kerajaan Kutai. Kehidupan sosial kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa. Namun, hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial. Golongan yang lain adalah ksatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Kehidupan politik. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam tata pemerintahan.
yaitu yang awalnya berupa sistem pemerintahan kepala suku menjadi sistem pemerintahan raja atau feodal. Mula Warman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lain di dalam kerajaan. Buktinya tertulis dalam salah satu yupa yang ditemukan dan menyebutkan bahwa Mula Warman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Kehidupan ekonomi. Letak geografis kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di samping pertanian, dalam salah satu yupa yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mula Warman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor kepada para Brahmana. Artinya, pada abad kelima, setelah ada suatu peternakan yang sangat maju di kerajaan Kutai. Masa kejayaan kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mula Warman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti yupa yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mula Warman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina, diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di Kutai. Hal tersebut membuat kerajaan Kutai semakin ramai dan makmur. Selain itu, kerajaan ini juga tampak dari adanya golongan terdidik. Golongan ini terdiri dari ksatria dan brahmana yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Masyarakat golongan tersebut mendapat kedudukan terhormat di Kutai. Selain masa kejayaan, terdapat juga masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai hancur ketika Maharaja Dharmasetia gugur saat perang. Beliau ditaklukkan oleh Raja Adi Pangeran Agung Panji Mendang. Kutai Kartanegara disebut dalam sastra Jawa yang menjadi kerajaan Islam. Pada tahun 1735, gelar pangeran di Kutai Kartanegara diubah menjadi sultan. Sosok yang berhasil menewaskan raja terakhir Kutai, Martapura, lalu dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris, dan akhirnya disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Kutai Martapura menjadi salah satu kerajaan Hindu terbesar di Indonesia yang memiliki raja dermawan dan budi baik. Hal itulah yang menjadikan kerajaan tersebut berjaya, terutama dalam hal ekonomi dan perluasan wilayah, hingga tewasnya raja terakhir dalam peperangan menjadi penanda bahwa kerajaan ini telah runtuh dan digantikan oleh kerajaan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.